Halo Technician, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Nasiholan, CEO Virtek Indonesia. Technician, kali ini saya ingin memberikan apresiasi dan juga reaksi terhadap informasi yang kita dapatkan saat ini bahwa Presiden Jokowi marah di Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juni kemarin. Mengapa Pak Jokowi marah? Kita akan melihat bahwa pada saat pidato dari Bapak Presiden Jokowi dalam hal bagaimana beliau melihat suatu krisis yang terjadi di negara Indonesia, namun para menteri di dalam kabinet masih merasa bahwa kondisi ini normal saja. Oke Technician, kita akan lihat bagaimana pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, yang saya hormati seluruh ketua, pimpinan, lembaga yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Technician, di sini kita bisa melihat bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan suatu statement bahwa kondisi ini adalah suatu krisis. Dan pada saat itu juga Presiden menyebutkan bahwa di sini kita semuanya adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Ini menandakan bahwa suatu leadership. Ini menunjukkan bahwa bagaimana sense of belonging dari seorang leader dalam menghadapi suatu krisis. Ini juga kita pelajari dalam tahapan kita yang dinamakan crisis management technique. Oke, kita lanjutkan lagi. Tolong garis bawah, dan perasaan itu tolong sama kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Yes, sense of crisis. Bahwa kita selalu harus ada sense of crisis. Demikian juga Technician, kita kalau ini Presiden Jokowi ini berbicara secara global, secara kita seluruh Indonesia. Namun kalau kita di industri, kalau kita di perusahaan, kita juga perlu atau penting mempunyai sense of crisis yang sama. Nah, oleh karena itu ada di dalam suatu organization behavior atau perilaku organisasi yang dinamakan manajemen alignment. Kita perlu mengalainkan, kita perlu menyamakan visi, kita perlu menyamakan misi. Ini Technician. Mengapa kalau kita lihat di sini Presiden Jokowi ini sangat kecewa ya dari gestur, dari cara bicaranya, bahwa kenapa menteri di bawah presiden itu tidak mempunyai sense of crisis yang sama. Hati-hati, OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 bisa sampai ke 7,6%, 6 sampai 7,6% minus. Bank Dunia menyampaikan bisa minus
5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali. Saya melihat masih banyak yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, ekstra ordinary. Perasaan itu tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja enggak. Baik. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan. Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan perpu ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara punya peraturan menteri tolong keluarkan untuk menangani negara. Tanggung jawab kita pada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Teknisme, kalau kita lihat dari video pidato Presiden Jokowi, ini menunjukkan bagaimana Presiden sudah bisa merasakan dengan menggunakan data-data yang mungkin dilaporkan ke beliau bahwa kita ini sudah di dalam suatu yang benar-benar krisis, namun tindakan-tindakan yang dilakukan masih bersifat suatu yang BAU atau business as usual atau yang sudah sering kita jalankan. Tidak ada sesuatu yang berbeda, teknisme. Begitu juga dengan teknisme, jika di dalam suatu perusahaan kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, tetapi kita melakukan suatu proses yang biasa-biasa saja, ini suatu insanity atau ini suatu kegilaan teknisme. Bagaimana kita mau menghasilkan sesuatu yang berbeda, namun kita menjalankan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan apalagi kondisinya sedang krisis. Teknisme bisa bayangkan bagaimana seorang Presiden Joko Widodo sudah bisa merasakan seperti itu, namun orang-orang yang di bawahnya, menteri-menteri yang di bawahnya, yang seharusnya mempunyai tupoksi atau tugas pokok untuk membantu Presiden dalam hal bagaimana melayani 267 juta penduduk Indonesia, teknisme. Jadi bagaimana kita harus punya visi dan misi. Oleh karena itu teknisme, kita lihat di dalam, nanti teknisme bisa mengambil atau bisa mencari informasi selengkapnya di dalam video yang kami tampilkan di dalam video reaction yang saya buat ini di Sekretariat Kabinet atau di Sekretariat Presiden. Bisa juga melihat bahwa Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa saat ini kementerian dan lembaga dia sudah memikirkan akan melakukan reshuffle. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan memang teknisme di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu lembaga, bahkan di dalam suatu pemerintah, apalagi kita yang di industri atau kita yang di perusahaan, jika memang
secara manajemen alignment, kita tidak sudah punya satu visi dan misi yang sama antara kita sebagai pemimpin dengan tim kita, dengan bawahan kita, dengan tim manajemen kita. Ya memang tiada tindakan yang lain, yaitu selain apa? Ya selain kita mereshuffle, atau kita replace, atau kita ganti. Karena apa? Perusahaan kita tidak membutuhkan orang-orang, atau kita tidak membutuhkan yang membantu kita sebagai pemimpin, sebagai leader, itu tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Karena apa? Itu akan memperlambat. Perusahaan kita akan slow. Kita tidak akan bisa meningkatkan profit. Kita tidak akan bisa menurunkan cost. Karena apa? Karena yang di bawah kita ini tidak sesuai visi misinya dengan kita. Jadi Technizen, yang mau Virtek Indonesia sampaikan di sini, bahwa kami juga sebagai perusahaan consulting, transformasi, perubahan, extraordinary, extra mile proses, bagaimana kita mensimpulkan proses, bagaimana kita memudahkan proses, kita menciptakan service yang berbeda dari konvensional menjadi digital. Tadinya kita tidak menggunakan teknologi, dan kita menggunakan teknologi untuk membantu industri kita berkembang secara organisasi. Kenapa kita bilang bahwa kita harus segera bertransformasi, kita harus segera berubah? Ini yang menjadi challenge buat kita, Technizen. Dan saya secara pribadi dan sebagai CEO dari Virtek Indonesia, saya mengapresiasi Bapak Presiden Joko Widodo dalam hal bagaimana memberikan suatu arahan yang tegas dan lugas, bagaimana kita bisa rebound, bagaimana kita bisa meningkatkan kembali ekonomi Indonesia. Dan cara-cara lama harus kita rubah, Technizen. Kita tidak bisa mengharapkan suatu hasil yang berbeda. Kita tidak bisa menginginkan peningkatan dari sisi ekonomi, tetapi pekerjaan kita hanya seperti itu aja. Proses kita tidak ada yang berubah. Oleh karena itu, Technizen, kami dari Virtek Indonesia ingin juga mengkritisi apabila tindak lanjut yang terpenting adalah sekarang Bapak Presiden sudah secara tegas menyampaikan, namun yang paling terpenting adalah bagaimana tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut. Ini juga kita ada masuk di dalam teori terkait dengan profil behavior. Seorang leader sudah memberikan arahan, namun seorang leader juga harus memonitor apakah arahannya tersebut itu ditindaklanjuti dan menjadi suatu aksi dan menghasilkan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Dalam konteks ini kita bilang ke masyarakat. Begitu juga kalau kita di perusahaan, apakah arahan kita dilakukan sebagai kita leader, sebagai kita pimpinan, apakah dilakukan dan menghasilkan sesuatu yang baik terhadap perusahaan kita, itu juga harus kita monitor. Jadi Technizen, saya Ferdinand Nasiholan, CEO Virtek Indonesia, menyampaikan bahwa tidak ada suatu hasil yang akan berubah jika kita tetap menjalankan proses yang sama. Terima kasih sudah mau menyaksikan video dari program ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua, Technizen. Bahwa saya yakin kita di industri pun ingin kita tidak mempunyai sense of crisis yang sama dengan pimpinan kita. Kita juga tidak mau kita selalu terkekang di dalam kondisi bahwa kita harus pasrah terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Oleh karena itu, kita perlu berubah, Technizen. Kita perlu melakukan perubahan, breakthrough change.
Jadi ini yang menjadi pesan dari kami atau sedikit kritikan dari kami, bahwa kita perlu memangkas birokrasi-birokrasi yang tidak penting, yang tidak mempunyai nilai sama sekali di dalam proses kita, sehingga kita bisa lebih maju, sehingga perusahaan Technism juga bisa meningkat di dalam hal revenue, di dalam hal profit, dan lain sebagainya. Oke, Technism, sampai di sini informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam revolusi industri.